Setiap hari, seorang anak muda tinggal di sebuah kota kecil. Dia sangat malas dan memiliki kebiasaan menunda-nunda. Dia selalu menunda pekerjaannya dan meminta penundaan. Akibatnya, dia tertinggal dalam pelajarannya. Di bidang lain kehidupan, teman-temannya dan teman sekelasnya telah menyelesaikan apa yang dia belum capai. Keluarga dan gurunya sudah berkali-kali mengatakan padanya untuk menghargai waktunya. Tetapi dia tidak mendengarkan nasihat mereka. Dia tidak peduli tentang masa depannya dan menghabiskan waktu belajar pada hal-hal yang tidak penting. Suatu hari, seorang biksu bijak tinggal di kota mereka. Dia terkenal karena kebijaksanaan dan pencerahannya. Banyak orang ingin bertemu dengannya dan belajar darinya. Anak muda itu juga memutuskan untuk pergi dan melihat biksu itu dengan harapan bisa mendapatkan beberapa tips untuk melampaui teman-temannya dalam setiap bidang kehidupan. Ketika dia sampai di tempat di mana biksu itu berada, dia menunggu. Ketika biksu itu datang, dia membungkuk kepada biksu dan berkata, "Tolong, bantu saya. Saya gagal dalam hidup saya. Saya tertinggal dari teman-teman, teman sekelas, dan teman sebaya saya di setiap bidang. Saya ingin melampaui mereka semua dan menjadi yang terbaik. Tolong katakan bagaimana caranya." Biksu melihat anak muda itu dengan penuh perhatian. "Anakku, kamu menderita karena kamu tidak menghargai waktumu. Kamu suka menunda dan menyia-nyiakan saat-saat berharga yang tidak akan pernah bisa kamu dapatkan kembali. Biarkan saya ceritakan sebuah cerita yang dapat membantumu memahami nilai waktu," kata biksu itu. Anak itu sudah siap mendengarkan cerita biksu. Biksu itu melanjutkan, "Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat baik hati dan dermawan. Dia mencintai rakyatnya dan selalu membantu mereka dalam kebutuhan mereka. Suatu hari, dia bertemu dengan teman sekelas lamanya yang pernah belajar bersamanya di sebuah sekolah. Temannya itu miskin dan kesulitan. Dia tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, dan tidak punya apa-apa. Dia selalu mengeluh tentang nasibnya dan menyalahkan orang lain atas masalahnya. Raja mengenali teman sekelasnya dan merasa kasihan padanya. Dia bertanya tentang kehidupan dan kesulitan temannya. Temannya dengan sedih menjawab, "Saya tidak tahu mengapa semua orang mengatakan bahwa saya tidak bisa melakukan apapun. Bahkan ketika saya mencoba mendapatkan pekerjaan, semua orang menolak saya. Musuh-musuh saya sudah memberitahu semua orang bahwa saya tidak pernah menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Saya tidak mengerti harus berbuat apa. Mari kita membuat kesepakatan. Sebelum matahari terbenam, kamu datang ke istana saya dan kumpulkan sebanyak mungkin emas dan permata yang kamu bisa. Semuanya akan menjadi milikmu," kata sang raja. Teman sekelas itu sangat gembira dan berjanji untuk datang pada waktu yang ditentukan. Dia bergegas pulang ke rumahnya dan menceritakan semuanya pada istrinya. Sang istri juga sangat senang. "Pergi dan ambil emas dan permata sekarang, saatnya bagus untukmu," kata sang istri. Teman sekelas dari sang raja itu menjawab, "Saya tidak bisa pergi sekarang. Saya lapar, beri saya makan siang terlebih dahulu." Istrinya segera menyiapkan makanan dan menyajikannya. Dia makan siangnya dengan lambat dan santai, berpikir bahwa dia punya banyak waktu untuk mendapatkan harta karun itu. Setelah selesai makan siang, dia merasa ngantuk. "Saya harus tidur sebentar. Saya akan pergi ke istana setelah saya bangun," pikirnya. Dia berbaring di tempat tidurnya dan menutup mata. Dia berpikir dia akan tidur sebentar, tetapi dia tidur selama 2 jam. Ketika dia bangun, dia melihat bahwa sudah sore. Dia buru-buru mengambil beberapa tas dan menuju ke istana raja. Di perjalanan, matahari bersinar terang dan dia merasa panas. Dia berpikir, "Saya harus istirahat sebentar di bawah pohon dan kemudian melanjutkan perjalanan." Dia duduk di bawah pohon untuk beristirahat. Angin sepoi-sepoi bertiup dan cuacanya menyenangkan. Begitu dia duduk istirahat, dia tertidur lagi. Dia terus tidur selama 4 jam lagi. Ketika dia bangun, dia melihat bahwa sudah petang dan matahari hampir terbenam. Dia berusaha terburu-buru dan mulai berlari ke istana. Setelah beberapa waktu, akhirnya dia sampai di istana. Tapi sudah terlambat. Matahari telah terbenam dan gerbang istana sudah ditutup sebelum dia sampai di sana. Orang malas itu berdiri kecewa di sana. Dia telah melewatkan kesempatan untuk menjadi kaya karena dia tidak menghargai waktunya. "Begitulah cerita yang dapat saya bagikan padamu," kata biksu itu sambil menatap anak muda itu. Anak itu terdiam, dia menyadari kesalahannya dan merasa malu. Dia berterima kasih kepada biksu atas bimbingannya dan berjanji untuk mengubah cara hidupnya.
Dia menyadari bahwa waktu adalah sesuatu yang berharga dan tidak boleh disia-siakan. Dia kembali ke rumahnya dan mulai bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Dia berhenti menunda-nunda dan menjadi lebih produktif dan sukses. Dia juga menjadi lebih baik dan lebih dihormati oleh teman-teman dan keluarganya. Jika kita melihat kehidupan kita akan menemukan bahwa waktu itu seperti emas. Ini adalah hal yang paling berharga yang kita miliki. Kita hanya memiliki jumlah waktu yang terbatas dalam hidup kita, dan kita harus menggunakannya dengan bijak dan produktif. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu kita pada hal-hal yang tidak penting. Fokuslah pada hal-hal yang penting dan tugas-tugas, tetapi lakukan dengan tepat waktu dan berkualitas. Ada pepatah terkenal, jika kamu menghargai waktumu, maka waktu akan menghargaimu. Jika kamu menyia-nyiakan waktumu, maka waktu akan merusak seluruh hidupmu. Kita dapat mencapai apapun dalam hidup dengan menggunakan waktu kita dengan bijak. Jika kita menyia-nyiakan waktu kita akan kehilangan kesempatan dan menyesal kemudian. Pelajari nilai 1 menit dari seorang pelancong yang melewatkan keretanya selama 1 menit, dan pelajari nilai 1 tahun dari seorang siswa yang gagal dalam ujian tahunannya. Mereka yang menghargai waktu mereka dapat mencapai apapun dalam hidup mereka. Tetapi mereka yang tidak menghargai waktu mereka, akan gagal dalam hidup mereka. Jika kamu ingin melakukan sesuatu dalam hidupmu, maka jangan pernah malas dan menunda-nunda pekerjaanmu. Suatu hari nanti, kamu akan menyesal seperti orang malas itu yang tidak bisa mencapai istana sebelum matahari terbenam. Oleh karena itu, selalu gunakan waktumu dengan bijak, nikmati momen-momen kecil bersama keluarga dan teman-temanmu. Dengan begitu, kamu tidak hanya akan mencapai tujuan dan impianmu, tetapi juga menjalani hidup yang memuaskan dan memuaskan.